Ambillah selembar kertas dan amati bentuknya. Tahukah kalian, kertas adalah salah satu warisan kebudayaan dari masa peradaban awal di Asia? Sama seperti tembok besar Cina Tiongkok, kertas termasuk warisan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dari peradaban Tiongkok. Selain itu, terdapat peradaban lain di benua Asia, yaitu peradaban Mesopotamia dan peradaban lembah Sungai Indus. Bagaimana perkembangan peradaban awal di Asia hingga terbentuk seperti yang kita lihat sekarang? Untuk mengetahuinya, simak pembahasan selengkapnya berikut ini. Istilah peradaban berasal dari bahasa Latin, yaitu civitas yang berarti kota. Istilah ini kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris, yaitu civilization. Menurut Arnold J. Toynbee, sejarawan Inggris, peradaban adalah suatu kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi lebih tinggi. Peradaban dapat dijadikan indikator bahwa kehidupan manusia telah mengalami kemajuan. Peradaban awal atau kuno merupakan tingkat kebudayaan bangsa-bangsa di dunia yang sudah terbilang tinggi pada masa sebelum Masehi. Tingkat kebudayaan ini diukur dari benda-benda hasil kebudayaan masyarakat terkait. Peradaban memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tata kota dan fasilitas yang menunjang kehidupan masyarakatnya, atau sanitasi, irigasi, pasar dan jalan. Adanya sistem kepercayaan dan religi, adanya sistem hukum dan aturan yang mengatur masyarakatnya, jenis pekerjaan dan strata sosial masyarakat yang beragam, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Peradaban awal atau kuno pada umumnya berkembang di sekitar sungai-sungai besar, kemudian tumbuh yang makin lama makin ramai. Sungai menjadi pusat peradaban karena dapat menjadi penghubung masyarakat sekitar dengan dunia luar. Selain itu, sungai berperan vital sebagai sumber air bagi kehidupan masyarakat. Contoh sungai sebagai pusat peradaban dapat dilihat dalam sejarah bangsa-bangsa besar. Seperti bangsa Mesopotamia di lembah sungai Eufrat dan Tigris di Irak, bangsa India di kawasan sungai Indus, serta bangsa Tiongkok di kawasan sungai Huanghe. Ketiga sungai tersebut memiliki karakter berbeda akibat perbedaan keadaan geografis, musim, cuaca, dan tanaman yang memengaruhi karakter penduduk di sana. Adapun beberapa peradaban kuno yang pernah tumbuh di Asia adalah Mesopotamia, lembah sungai Indus, dan Tiongkok. Mari kita membahasnya satu persatu. Pertama, peradaban Mesopotamia, yaitu 5000 sampai 330 sebelum Masehi. Peradaban Mesopotamia adalah peradaban kuno pertama di benua Asia. Peradaban Mesopotamia terletak di wilayah subur lembah sungai Eufrat dan Tigris yang saat ini diperkirakan berada di negara Iran dan Irak. Sungai Eufrat mencapai panjang 2.815 km dan Sungai Tigris mencapai panjang 2.045 km yang membentang dari Laut Tengah sampai Teluk Persia. Sungai Eufrat dan Tigris mengalirkan air dengan kandungan humus tinggi dan mengandung endapan lumpur yang penting untuk menunjang kesuburan tanah. Oleh sebab itu, wilayah Mesopotamia dijuluki sebagai daerah bulan sabit subur atau The Fertile Crescent
Berikut adalah penjelasan mengenai peradaban Mesopotamia dalam segi kehidupan pemerintahan dan hukum, sosial budaya dan kepercayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kehidupan pemerintahan dan hukum. Peradaban kuno Mesopotamia dimulai dari tahun 5000 sebelum Masehi hingga sekitar tahun 330 sebelum Masehi. Beberapa bangsa yang hidup selama peradaban Mesopotamia adalah sebagai berikut. Bangsa Sumeria, yaitu 5300 sampai 2300 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria mendiami 12 kota besar di Mesopotamia, di antaranya Uruk, Ur, Lagas, Kish, dan Nippur. Peradaban bangsa Sumeria dibagi menjadi periode Ubaid, yaitu 5300 sampai 4000 sebelum Masehi. Periode Uruk, yaitu 4000 sampai 3100 sebelum Masehi. Periode Jemdet Nasr, yaitu 3100 sampai 2900 sebelum Masehi. Dan periode Raja-Raja, yaitu 2900 sampai 2300 sebelum Masehi. Pada periode Ubaid dan periode Uruk, peradaban masih berupa negara-negara kota dengan organisasi pemerintahan sederhana. Pada periode Jamdet Nasr, peradaban sudah berkembang dan menerapkan sistem semi-kerajaan. Pemimpinnya disebut Ensi dan diangkat melalui sistem pemilihan. Dalam perkembangannya, negara-negara kota tersebut berubah menjadi kerajaan dengan kekuasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Raja yang terakhir memerintah adalah Raja Lugal-za-Gesi, yaitu 2350 sampai 2330 sebelum Masehi, sebelum direbut oleh bangsa Akkadia dari bagian utara Mesopotamia. Selama mendiami kawasan Mesopotamia, bangsa Sumeria mengembangkan sistem pertanian yang subur dengan memanfaatkan aliran sungai Eufrat dan Tigris. Kedua sungai ini digunakan untuk membentuk sistem irigasi dan pencegahan banjir pada musim hujan. Eksistensi bangsa Sumeria meredup setelah adanya ekspansi dari bangsa Akkadia. Bangsa Akkadia, yaitu 2330 sampai 2215 sebelum Masehi. Peradaban bangsa Akkadia dibangun oleh Raja Sargon dengan kota Agade sebagai pusat pemerintahan. Bangsa Akkadia tidak menghasilkan peradaban baru dan hanya melanjutkan kebudayaan lama yang sebelumnya dibangun bangsa Sumeria. Kendati demikian, wilayah kekuasaan politik bangsa Akkadia meluas melampaui Mesopotamia ke arah utara dan selatan, serta menguasai akses rute perdagangan utama, baik darat maupun laut. Dalam bidang bahasa, bahasa Akkadia secara perlahan menggantikan bahasa Sumeria, tetapi tetap menggunakan tulisan cuneiform. Kerajaan Akkadia juga menciptakan sistem pos pertama, barang dibungkus amplop yang terbuat dari lempengan-lempengan tanah liat lalu dikirim. Berikut adalah raja-raja yang memerintah dari bangsa Akkadia. Dinasti bangsa Akkadia runtuh setelah adanya penyerangan Raja Ur-Nammu dari bangsa Sumeria. Sejak itulah, Mesopotamia kembali dikuasai oleh bangsa Sumeria. Bangsa Babilonia Lama, yaitu 2115 sampai 1235 sebelum Masehi.
Sebelum Raja Ur-Mammu dari Sumeria menyerang, Akkadia telah dikuasai oleh bangsa Guti yang sebelumnya menjadi bawahan mereka pada tahun 2115 sebelum Masehi. Bangsa Guti kemudian ditundukkan Raja Ur-Nammu dari bangsa Sumeria. Selama berkuasa, Raja Ur-Nammu membangun Zigurat Agung Ur, menggunakan kembali bangsa Sumeria dan menciptakan Undang-Undang Ur yang ditulis di lempengan tanah liat. Dinasti Ur-Nammu mengalami banyak gejolak pemberontakan akibat konflik perebutan kekuasaan. Konflik ini dimanfaatkan oleh bangsa Amori dari wilayah Suriah untuk merebut kekuasaan dinasti Ur-Nammu di Mesopotamia. Raja Hammurabi, seorang raja termasyhur kala itu, mendirikan kerajaan Babilonia dengan pusat pemerintahan di daerah Babilon. Pada perkembangannya, wilayah kekuasaan kerajaan Babilonia meluas meliputi Turki, Suriah, dan Teluk Persia. Raja Hammurabi menciptakan sistem hukum yang disebut Kodeks Hammurabi. Sistem hukum ini dipahat di sebuah lempengan batu besar setinggi 8 kaki atau sekitar 25 meter dan diletakkan di tengah-tengah kota Babilon. Kodeks Hammurabi memuat hukum pidana untuk pelanggaran dalam bidang pemerintahan, pertanian, agama, perdagangan, dan kemasyarakatan. Awalnya, sebagian besar rakyat masih buta huruf dan tidak mengerti arti tulisan pahatan tersebut. Akan tetapi, pesan di Kodeks Hammurabi akhirnya tersampaikan sepenuhnya karena pejabat istana menyosialisasikannya secara lisan dan terus-menerus. Pada perkembangannya, pemerintah kerajaan mulai membuka sistem pembelajaran baru dalam hal tulis-menulis aksara tersebut. Bangsa Assyria, yaitu 1236 sampai 605 sebelum Masehi. Bangsa Assyria pada awalnya merupakan salah satu bagian dari kerajaan Babilonia. Warganya wajib membayar pajak kepada bangsa Babilonia. Namun, Raja Asurbanipal dari bangsa Assyria kemudian merebut kekuasaan kerajaan Babilonia dan mendirikan kerajaan baru bernama Kerajaan Assyria dengan ibu kota di Niniwe. Kerajaan Assyria mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Tiglat-Pileser III, yaitu 745 sampai 727 sebelum Masehi. Daerah kekuasaannya meliputi Babilonia, Damaskus atau Suriah, Palestina, Siprus, Mesir, dan Jazirah Arab bagian utara. Penguasa terakhir kerajaan Assyria adalah Raja Asurbanipal yang membuat perpustakaan besar di ibu kota Niniwe. Dalam perpustakaan tersebut disimpan berbagai catatan kuno bangsa Sumeria dan Akkadia tentang kesusastraan, sejarah, matematika, dan astronomi yang ditulis dalam lembaran-lembaran tanah liat. Sepeninggalan Raja Asurbanipal, kerajaan Assyria terpecah-pecah dan akhirnya dikuasai oleh bangsa Kaldea yang dipimpin Raja Nabopolassar. Bangsa Kaldea atau Babilonia baru, yaitu 605 sampai 539 sebelum Masehi. Bangsa Kaldea adalah keturunan dari bangsa Babilonia. Itulah sebabnya masa pemerintahan bangsa ini juga disebut sebagai Babilonia baru. Raja Nabopolassar sebagai pimpinan bangsa Kaldea
berhasil mengalahkan bangsa Assyria. Kerajaan Babilonia baru mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar atau anak dari Raja Nabopolassar. Selanjutnya, Nebukadnezar II menjadi raja termasyhur di Babilonia baru. Kekuasaan Nebukadnezar II meliputi wilayah Babilonia, Palestina, Suriah, Israel, Jazirah Arab bagian utara, dan sebagian Asia Kecil. Nebukadnezar II membangun sebuah taman gantung di Babilonia yang terkenal yang bernama Bait Allah, yaitu sebuah tempat berdoa bagi bangsa Yahudi pertama di Yerusalem. Dia juga membangun kuil Dewa Madruk. Sepeninggalan Nebukadnezar II, kerajaan mengalami kemunduran akibat konflik politik kekuasaan, ketidakcakapan ahli waris, dan serangan bangsa Medes. Raja terakhir yang memerintah Babilonia baru adalah Raja Nabonidus. Nahasnya, Raja Nabonidus kalah oleh serangan Raja Sirus Agung atau Kores Agung, yaitu raja dari Kekaisaran Achaemenid, Persia atau Iran sekarang. Bangsa Persia, yaitu 539 sampai 330 sebelum Masehi. Bangsa Mades adalah nama lain bangsa Persia yang dikenal kuat dan menjadi ancaman untuk bangsa-bangsa lain di Mesopotamia. Dengan dikomandoi oleh Raja Sirus Agung atau Kores Agung, yaitu raja dari Kekaisaran Achaemenid, Persia atau Iran sekarang. Bangsa Medes berhasil menaklukkan kerajaan Babilonia baru dan mendirikan kerajaan Persia. Kerajaan Persia berkembang pesat hingga menguasai wilayah Mesir dan Yunani pada pemerintahan Raja Darius I, yaitu 521 sampai 486 sebelum Masehi. Saat itu, wilayah Persia dibagi menjadi 20 provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh satrap atau gubernur yang ditunjuk langsung oleh raja. Kerajaan Persia mengalami keruntuhan setelah diserang oleh bangsa Yunani yang dipimpin Alexander Agung dari Kerajaan Makedonia atau Yunani pada tahun 330 sebelum Masehi. Saat itu, raja terakhir yang memerintah kerajaan Persia adalah Raja Darius III. Kehidupan sosial budaya dan kepercayaan. Wilayah Mesopotamia yang berada di lembah sungai Eufrat dan Tigris berdampak terhadap kesuburan tanah yang cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Mayoritas masyarakat Mesopotamia memiliki pekerjaan sebagai petani penghasil gandum dan kapas. Selain pertanian, masyarakat Mesopotamia juga mengembangkan aktivitas perdagangan antar pulau. Karena letak wilayahnya di tengah jalur perdagangan Laut Tengah dan Sungai Indus atau India. Strata sosial masyarakat Mesopotamia dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah adalah sebagai berikut. Pertama, golongan imam raja sebagai penguasa umum dan keagamaan. Kedua, golongan pedagang dan perajin. Ketiga, golongan petani, peternak, nelayan, dan pemburu. Keempat, golongan budak, biasanya bekas tawanan perang yang diperjualbelikan. Dalam bidang kepercayaan, masyarakat Mesopotamia menganut politeisme yang mempercayai banyak dewa. Beberapa dewa yang disembah antara lain Dewa Anu atau Dewa Langit, Dewa Samas atau Dewa Matahari,
Dewa Enlil atau Dewa Bumi, Dewa Sin atau Dewa Bulan, Dewa Ea atau Dewa Air, dan yang tertinggi adalah Dewa Marduk. Aktivitas keagamaan masyarakat Mesopotamia berpusat di sebuah kuil pemujaan bernama Ziggurat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pada masa peradaban Mesopotamia termasuk maju. Bahkan beberapa di antaranya masih berpengaruh dan digunakan hingga saat ini. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut antara lain sebagai berikut. Aksara. Peradaban Mesopotamia menciptakan sistem tulisan dengan aksara berbentuk paku yang dituliskan pada lempengan tanah liat bernama cuneiform. Aksara ini dipakai dalam Undang-Undang Hammurabi atau Kodeks Hammurabi dan tulisan paku pada zaman Kerajaan Assyria. Kalender. Masyarakat bangsa Sumeria sudah mengenal sistem kalender yang disusun berdasarkan peredaran bulan dan matahari untuk kepentingan pertanian dan perdagangan. Sistem kalender ini kemudian disempurnakan oleh bangsa Kaldea atau Babilonia yang membagi satu hari menjadi 24 jam. Satu minggu terdiri dari 7 hari, satu bulan terdiri dari 30 hari, dan satu tahun terdiri dari 12 bulan atau 354 hari. Ilmu hitung. Bangsa-bangsa Mesopotamia telah mengenal ilmu hitungan seksadesimal atau dasar hitungan per 60-an. Berdasarkan hitungan ini, terdapat pembagian hitungan waktu 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Mereka juga yang pertama kali menjelaskan bahwa besar derajat pada satu lingkaran sama dengan 360 derajat. Penemuan roda. Teknologi roda pertama kali ditemukan pada peradaban Mesopotamia. Roda dibuat dari kayu pejal yang terdiri dari 3 papan. Ketiga papan tersebut disatukan dengan plat dan dibentuk bulat dengan bulatan tengah yang berfungsi sebagai as atau poros. Teknologi roda ini dimanfaatkan sebagai alat transportasi gerobak untuk mengangkut hasil pertanian seperti gandum dan kapas. Kedua, peradaban lembah Sungai Indus, yaitu 2800 sampai 185 sebelum Masehi. Peradaban lembah Sungai Indus adalah peradaban besar di Asia. Manusia pendukungnya adalah bangsa Dravida yang muncul sekitar tahun 2800 sebelum Masehi. Bangsa ini tinggal di kota Mohenjo-daro dan kota Harappa yang saat ini berada di wilayah antara India dan Pakistan. Kota Mohenjo-daro saat ini berada di wilayah Pakistan bagian selatan dan kota Harappa saat ini berada di wilayah Punjab, India. Wilayah lembah Sungai Indus beriklim panas dan kering, tetapi aliran Sungai Indus mengandung humus yang menyuburkan tanah di sekitarnya. Jika musim hujan tiba, Sungai Indus akan menyebabkan banjir. Itulah sebabnya bangsa Dravida membuat parit-parit sebagai sistem irigasi pertanian dan usaha pencegahan banjir. Berikut adalah penjelasan mengenai peradaban lembah Sungai Indus dalam segi kehidupan pemerintahan dan hukum, sosial budaya dan kepercayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kehidupan pemerintahan dan hukum. Bangsa Dravida menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat teokrasi. Artinya, pemerintahan berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung memerintah negara, hukum negara yang berlaku adalah hukum Tuhan, dan pemerintahan dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan.
Tiap-tiap kota dipimpin oleh pendeta yang berkuasa secara mutlak. Kekuasaan ini dibuktikan dengan penemuan patung-patung pendeta dari tanah liat. Bangsa Dravida dikategorikan ke dalam ras Australoid dengan ciri-ciri bibir tebal, kulit hitam, hidung pesek, badan tegap dan rambut ikal. Bangsa Dravida membangun peradaban lembah Sungai Indus di kota Mohenjo-daro dan Harappa. Terdapat dua hipotesis penyebab keruntuhan peradaban besar bangsa Dravida. Penyebab pertama adalah bencana alam banjir yang melanda permukiman secara terus-menerus. Penyebab kedua adalah serangan dari bangsa pendatang yang berasal dari dataran Asia Tengah yang dikenal dengan nama bangsa Arya pada sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Bangsa Arya hidup secara nomaden dengan membawa budaya, bahasa, dan kepercayaan yang telah mereka bangun di tempat asal mereka. Bangsa Arya perlahan-lahan menyebar ke seluruh wilayah India dan membentuk sebuah kebudayaan baru. Bangsa Arya memiliki ciri-ciri fisik yang sangat bertentangan dengan bangsa Dravida. Mereka memiliki kulit yang cenderung putih, hidung mancung, rambut lurus, badan yang tidak terlalu tegap dan bibir tipis. Masuknya bangsa Arya ke wilayah India dan Pakistan membuat India memasuki zaman Weda, yaitu 1800 sampai 600 sebelum Masehi. Mereka termasuk bangsa peternak yang hidup nomaden dan membawa kitab suci yang disebut Weda. Percampuran budaya yang terjadi antara bangsa Dravida dan bangsa Arya ini membentuk tradisi baru yang menjadi dasar-dasar dari agama Hindu. Setelah itu India masuk ke zaman Brahmana, yaitu 1000 sampai 750 sebelum Masehi, yang dipelopori oleh kaum Brahmana dengan menciptakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Selanjutnya, India masuk ke zaman Upanishad, yaitu 750 sampai 500 sebelum Masehi, dan zaman Buddha, yaitu 500 sampai 300 sebelum Masehi, yang merupakan masa kelahiran agama Buddha dan perkembangan Kekaisaran Maurya, yaitu 322 sampai 185 Masehi. Kekaisaran Maurya tumbuh dengan dipelopori oleh Chandragupta Maurya yang berhasil menyatukan wilayah India dalam satu kekaisaran dengan ibu kota Pataliputra. Sejak saat itu, India tumbuh menjadi kekaisaran atau kerajaan yang bercorak Buddha dan Hindu. Kehidupan sosial budaya dan kepercayaan. Masyarakat lembah Sungai Indus menggantungkan sebagian besar hidup mereka pada sungai, sehingga mayoritas pekerjaan mereka adalah petani dan pedagang. Hasil pertanian yang dikembangkan adalah gandum, padi, kapas, dan teh. Pada bidang perdagangan, masyarakat lembah Sungai Indus menjalin hubungan dagang dengan bangsa Sumeria di Mesopotamia. Masyarakat lembah Sungai Indus menganut sistem kepercayaan politeisme. Bangsa Arya dan bangsa Dravida memuja binatang yang dianggap suci, seperti kera, gajah, dan lembu. Mereka juga menyembah dewa-dewa alam seperti Brahma atau dewa pencipta alam, Siwa atau dewa pelebur alam dan kematian, dan Wisnu atau dewa pemelihara alam. Dewa tertinggi dalam kepercayaan bangsa Dravida adalah Dewi Ibu atau Mother Goddess sebagai lambang kesuburan. Bangsa Dravida juga diperkirakan sudah mengenal pembakaran jenazah seperti umat Hindu. Hal ini disebabkan tidak dapat ditemukan pemakaman di reruntuhan kota Mohenjo-daro dan Harappa.
Invasi bangsa Arya terhadap bangsa Dravida membawa perubahan dalam kepercayaan masyarakat lembah Sungai Indus. Terjadi pembauran kepercayaan antara keduanya yang melahirkan agama Hindu. Agama Hindu lalu berkembang dan menjadi dominan di wilayah India hingga berabad-abad. Bangsa Arya menciptakan sistem kasta dalam umat Hindu untuk menjaga kemurnian ras mereka. Terdapat kasta Brahmana yang diperuntukkan untuk para pendeta dan pemuka agama, kasta Ksatria untuk para raja dan bangsawan, kasta Waisya untuk para pedagang dan pengawal, serta kasta Sudra untuk rakyat biasa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Reruntuhan kota Mohenjo-daro dan Harappa membuktikan bahwa kehidupan bangsa Dravida sudah teratur. Pelaksanaan rekonstruksi terhadap kota Mohenjo-daro dan Harappa mendapatkan temuan berupa pemandian umum, rumah, dan kuil. Bangsa Dravida membangun rumah yang terbuat dari batu bata dengan atap berbentuk kotak. Rumah-rumah tersebut dibangun di tengah-tengah lahan dan dihubungkan dengan jalan-jalan yang sangat teratur. Tata kota di kedua situs tersebut menunjukkan adanya keteraturan dalam kehidupan bangsa Dravida. Masyarakat lembah Sungai Indus juga telah mengenal teknologi pengolahan logam berbahan emas, perak, timah hitam, dan perunggu. Misalnya karya seni patung wanita dari perunggu. Ketiga, peradaban Tiongkok. Peradaban awal Tiongkok sangat bergantung pada keberadaan sungai-sungai besar, antara lain Sungai Hoangho di bagian utara dan Sungai Yangtze di bagian tengah. Kedua sungai ini menjadi pusat peradaban kuno Tiongkok. Selain dikelilingi sungai besar, wilayah Tiongkok juga dikelilingi oleh gurun Gobi di utara dan pegunungan Himalaya di selatan. Kondisi geografis ini membuat peradaban Tiongkok di wilayah lembah Sungai Hoangho terisolasi dari dunia luar. Berikut adalah penjelasan mengenai peradaban Tiongkok dalam segi kehidupan pemerintahan dan hukum, sosial budaya dan kepercayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kehidupan pemerintahan dan hukum. Peradaban Tiongkok menerapkan sistem pemerintahan kerajaan atau dinasti. Rajanya disebut sebagai kaisar. Kaisar dianggap sebagai mandat dari langit atau mandate of heaven, dengan kebenaran mutlak. Pergantian kekuasaan kaisar ditentukan berdasarkan keturunan. Beberapa dinasti yang pernah berkuasa di Tiongkok adalah sebagai berikut. Dinasti Shang, yaitu 1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Dinasti Shang didirikan oleh Kaisar Tang pada tahun 1766 sebelum Masehi. Kerajaannya berada di lembah Sungai Hoangho, Tiongkok Utara. Dinasti Shang terdiri dari 30 wilayah dan setiap wilayahnya dipimpin oleh raja-raja bawahan. Dinasti Zhou, yaitu 1122 sampai 221 sebelum Masehi. Dinasti Zhou adalah dinasti yang menggantikan dinasti Shang. Ibu kotanya berpusat di Cheng'in. Sistem pemerintahan dinasti Zhou bersifat feodal yang disebut sistem Qiangtian. Sistem ini menuntut rakyat bekerja dengan kelompok-kelompok berjenjang ke atas dan hasil kerjanya menjadi milik kaisar. Dinasti Qin, yaitu 221 sampai 206 sebelum Masehi. Dinasti Qin didirikan oleh Kaisar Qin Shi Huangdi yang memelopori pembangunan tembok besar Tiongkok guna menahan serangan bangsa barbar dan bangsa Mongol. Kaisar Qin Shi Huangdi mengubah sistem pemerintahan menjadi terpusat, menghapus kekuasaan bangsawan,
dan mengirim pejabat negara untuk mengelola wilayah kerajaan. Dinasti Han, yaitu 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Dinasti Han didirikan oleh Kaisar Liu Bang. Pada masa dinasti Han terdapat sistem administrasi kerajaan yang dipimpin oleh pejabat berpendidikan tinggi dari kalangan rakyat biasa dengan syarat harus lulus ujian ajaran Konfusianisme. Konfusianisme adalah suatu ajaran yang digagas oleh tokoh bernama Kongfuze atau Konfusius. Inti ajaran ini berkenaan dengan etika dan moral yang mengatur hubungan antar manusia sesuai dengan status masing-masing. Dinasti Sui dan Tang, yaitu 589 sampai 907 Masehi. Sepeninggalan dinasti Han, bangsa-bangsa di Tiongkok terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang terus-menerus berperang. Kaisar Yang Jiang kemudian berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan tersebut ke dalam dinasti Sui pada tahun 589 Masehi. Dalam bidang pemerintahan, Kaisar Yang Jiang menyusun peraturan pajak dan dinas militer bagi rakyat. Kekuasaan dinasti Sui perlahan mulai runtuh pada tahun 681 Masehi akibat terbunuhnya Kaisar Yang Di. Saat itu kerajaan sedang menghadapi pemberontakan petani karena kebijakan kenaikan tarif pajak. Pengganti dinasti Sui adalah dinasti Tang yang didirikan oleh Kaisar Tang Taisung dengan kebijakan baru mengenai undang-undang perpajakan dan pembagian tanah. Dinasti Song, yaitu 960 sampai 1279 Masehi. Keruntuhan dinasti Tang pada tahun 907 Masehi menyebabkan Tiongkok terpecah belah sampai akhirnya kembali bersatu berkat upaya militer dan diplomasi Kaisar Song Taizu dari dinasti Song. Periode dinasti Song ditandai dengan pembaruan sistem pemerintahan, pengurangan jumlah tentara, dan pembangunan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dinasti Yuan, yaitu 1271 sampai 1368 Masehi. Dinasti Yuan adalah dinasti asing pertama dari bangsa Mongol yang menguasai Tiongkok setelah mengalahkan dinasti Song. Kaisarnya bernama Kubilai Khan yang berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di sekitar Tiongkok, bahkan berupaya menguasai kepulauan Indonesia yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Singasari. Dinasti Ming, yaitu 1368 sampai 1644 Masehi. Dinasti Yuan mengalami kemunduran akibat banyak pemberontakan dan akhirnya digantikan oleh dinasti Ming yang didirikan oleh Kaisar Zhu Yuan Huang. Pencapaian dari dinasti Ming adalah pembangunan balai istana dan kuil-kuil megah di kompleks kota terlarang atau Forbidden City di Beijing. Kota terlarang ini menjadi kediaman kaisar dan keluarga kerajaan. Rakyat biasa dilarang memasuki wilayah tersebut. Dinasti Qing, yaitu 1644 sampai 1770 Masehi. Dinasti Qing didirikan oleh bangsa Manchuria dengan kaisar pertamanya bernama Sanzi. Dinasti ini adalah dinasti terakhir di Tiongkok. Pada masa pemerintahannya, banyak pedagang asing dari Eropa seperti Portugis, Inggris, dan Belanda yang berupaya menjalin hubungan dagang dengan Tiongkok. Salah satu pelabuhan dagang yang dibangun waktu itu terletak di Guangzhou atau Kanton, Tiongkok Selatan. Kehidupan sosial, budaya, dan kepercayaan.
Lembah Sungai Huanghe adalah wilayah subur dan cocok digunakan sebagai lahan pertanian sekaligus lalu lintas perdagangan. Pada masa dinasti Han, peralatan dari besi sudah digunakan untuk pengolahan pertanian. Masyarakat Tiongkok dikenal memiliki keahlian sebagai perajin logam, keramik atau porselen, dan pembuatan kain sutra melalui pembudidayaan ulat sutra. Komoditas tersebut diperdagangkan secara internasional melalui pelabuhan-pelabuhan dagang Tiongkok. Dalam bidang kepercayaan pada awalnya, masyarakat Tiongkok masih menganut politeisme. Saat itu, bangsa Tiongkok menganut kepercayaan terhadap dewa-dewa, seperti Dewa Fengfa atau penguasa angin, Dewa Leisih atau penguasa angin topan dengan perwujudan naga besar, dan Dewa Sahaisan atau penguasa Bukit Suci. Masyarakat Tiongkok kuno memiliki kepercayaan terhadap kekuatan alam yang disebut dengan Yin dan Yang. Yin adalah lambang kelemahan sedangkan Yang adalah lambang kekuatan. Yin dan Yang harus selalu dalam keadaan seimbang dalam rangka mewujudkan keharmonisan dan kelestarian dunia. Kepercayaan Yin dan Yang ini kemudian menyatu dengan ajaran para filsuf Tiongkok ternama, seperti Lao Tse dengan ajarannya bernama Taoisme, Konghucu atau Konfuse dengan ajarannya bernama Konfusius atau Konfusianisme, dan Mengse atau Mencius. Ajaran-ajaran para filsuf ini berkembang pesat pada masa dinasti Han, yaitu sekitar 206 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peradaban Tiongkok dinilai oleh para ahli sebagai peradaban yang sangat maju, bahkan pada awal-awal dinasti yang berkuasa. Pada masa dinasti Qin, kemajuan teknologi ditunjukkan dengan pembangunan kuil-kuil peribadatan dan tembok besar Tiongkok. Kemajuan lainnya juga terlihat dalam penguasaan ilmu astronomi untuk sistem penanggalan, penentuan musim tanam padi, pelayaran, dan pergantian musim. Dalam bidang ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi ditandai dengan ditemukannya kertas, tinta, dan mesin cetak yang dipakai sebagai alat penyebaran ajaran-ajaran filsuf Tiongkok pada masa dinasti Han. Peradaban Tiongkok sudah mengenal tulisan yang awalnya dipelopori pada masa dinasti Shang dalam bentuk tulisan bergambar atau piktograf. Perkembangan tulisan makin maju ketika dinasti Qin menciptakan aksara Mandarin yang dikenal hingga saat ini. Dalam bidang pertanian sudah dikenal penggunaan pupuk tanaman serta terdapat pengolahan industri tanaman kedelai seperti kecap, tahu, dan taoco. Masyarakat Tiongkok kuno juga dapat memproduksi gula dengan cara menggiling tebu. Setelah itu, teknologi ini banyak ditiru oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa Tiongkok memiliki pengetahuan gastronomi atau ilmu memasak makanan dengan komposisi bumbu sederhana dengan rasa yang enak. Hal ini membuat masakan khas Tiongkok sangat terkenal di seluruh penjuru dunia hingga sekarang. Beberapa makanan Indonesia juga terpengaruh oleh kuliner khas Tiongkok, seperti siomay, kue tiaw, bakso, dan mie ayam. Peradaban Tiongkok terkenal dengan kemajuannya dalam bidang ilmu kedokteran dan obat-obatan herbal. Dalam ilmu kedokteran dikenal metode pengobatan akupuntur, yaitu teknik pengobatan menggunakan tusuk jarum. Hingga saat ini, teknik pengobatan akupuntur dan obat-obatan herbal dari Tiongkok masih digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Sementara itu, kemajuan dalam ilmu matematika diaplikasikan bangsa Tiongkok pada pembuatan alat hitung yang dinamakan Suipoa
atau lebih dikenal dengan Sempoa. Terdapat 3 bangsa besar pada peradaban di Asia, yaitu bangsa Mesopotamia di lembah sungai Eufrat dan Tigris di Irak atau sekarang, bangsa India di kawasan sungai Indus, dan bangsa Tiongkok di kawasan sungai Huanghe. Ketiga sungai tersebut memiliki karakter berbeda yang membuat penduduknya memiliki karakteristik yang berbeda, akibat perbedaan keadaan geografis, musim, cuaca, dan tanaman yang diolah. Peradaban-peradaban besar di Asia memberikan dampak yang baik dalam kehidupan pada masa kini, berkat penemuan-penemuan teknologi dan ilmu pengetahuan, di antaranya ilmu hitung dan teknologi roda dari bangsa Mesopotamia. Penemuan kertas, aksara Mandarin, tembok besar Tiongkok, alat hitung Swipoa, media pengobatan akupuntur, dan pengetahuan tentang obat-obatan herbal dari Tiongkok.